Everybody's falling in love and I'm falling behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayu Anggreni dengan NIM 2103288. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau memaparkan materi mengenai advokasi. Video ini saya buat sebagai salah satu pemenuhan tugas pada mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnani Nasution, SST, MP. Langsung saja kita ke materinya. Sebelum itu, apa sih advokasi? Secara umum, advokasi merujuk pada proses ataupun upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun organisasi untuk mempengaruhi kebijakan, program, atau praktik yang ada di berbagai sektor kehidupan, baik itu sektor politik, sosial, ekonomi, atau lingkungan. Tujuan utama dari advokasi adalah untuk membawa perubahan positif yang menguntungkan kelompok ataupun masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan ataupun kondisi tertentu. Proses advokasi dimulai dengan diidentifikasikannya masalah atau isu yang perlu diperjuangkan. Hal ini dapat melibatkan penelitian, analisis data, dan pengumpulan informasi untuk memahami akar permasalahan serta dampak terhadap individu secara atau komunitas tertentu. Setelah itu, advokat ataupun kelompok advokasi mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan mereka, seperti mempengaruhi pembuatan kebijakan, mengedukasi masyarakat, menganalisis aksi-aksi sosial. Adapun kaitannya dengan agribisnis, advokasi memainkan peran penting dalam memperjuangkan kepentingan pelaku, petani, dan komunitas pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian. Ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu peningkatan kesadaran dan pendidikan. Advokasi dalam agribisnis seringkali bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertanian dan tantangan yang dihadapi oleh petani. Melalui kampanye, informasi, dan pendidikan, advokasi dapat membantu mengubah persepsi masyarakat terhadap pertanian dan mendorong dukungan yang lebih besar untuk kebijakan yang mendukung sektor ini. Kemudian mempengaruhi kebijakan pertanian. Advokasi juga berfokus pada pengembangan dan perubahan kebijakan pertanian yang mendukung praktik berkelanjutan, akses pasar yang adil, permodalan yang mudah, dan penggunaan teknologi yang inovatif. Melalui lobby kebijakan, diskusi dengan membuat kebijakan, dan partisipasi dengan proses legislatif, advokasi dapat mempengaruhi proses kebijakan untuk mendukung pertanian yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi dan sosial. Advokasi berperan dalam memperjuangkan hak-hak petani dan komunitas pedesaan, termasuk akses yang lebih baik terhadap sumber daya, infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Hal ini membantu memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi mereka yang bergantung pada sektor pertanian. Selanjutnya ada pengembangan teknologi dan inovasi. Advokasi dalam agribisnis seringkali mendukung pengembangan dan adopsi teknologi pertanian yang inovatif dan ramah lingkungan. Biasanya ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, teknologi pertanian presisi, serta solusi teknologi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian ada ketahanan pangan dan lingkungan. Advokasi juga berfokus pada memperkuat ketahanan pangan dan lingkungan melalui kebijakan yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Ini termasuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan ketersediaan pangan, serta memastikan bahwa pertanian dapat berkontribusi positif terhadap konservasi sumber daya alam. Berikut adalah beberapa contoh penerapan advokasi dalam agribisnis. Advokasi untuk meningkatkan harga gabah. Petani dan organisasi tani melakukan advokasi kepada pemerintah untuk menaikkan harga gabah yang telah stagnan. Melalui aksi demokrasi dialog dengan pemerintah dan edukasi kepada masyarakat, petani berhasil mendorong kenaikan harga gabah yang lebih adil.
Kemudian advokasi untuk akses pasar yang lebih luas. Koperasi dan pelaku usaha kecil menengah atau UMKM di bidang agribisnis melakukan advokasi kepada pemerintah untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Melalui pelatihan dan pendampingan, pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka sehingga membuka peluang untuk menembus pasar yang lebih besar. Kemudian ada advokasi untuk akses permodalan yang mudah. Kelompok tani dan pengusaha muda di bidang agribisnis melakukan advokasi kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan akses permodalan yang mudah dan terjangkau. Melalui edukasi dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan, pelaku agribisnis mampu meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan dan mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah. Adapun kaitan advokasi dengan agribisnis yang berkelanjutan adalah di mana advokasi memainkan peran penting dalam mendorong agribisnis yang berkelanjutan dengan memperjuangkan kebijakan dan program yang berpihak pada kelestarian lingkungan dan sosial. Advokasi dapat membantu sektor agribisnis untuk diantaranya yang pertama itu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mendorong penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan praktik pertanian yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan petani, mendorong peningkatan harga produk pertanian yang adil dan akses pasar yang lebih luas untuk meningkatkan pendapatan petani. Yang ketiga memperkuat ketahanan pangan. Yang ketiga itu memperkuat pertahanan pangan. Advokasi dalam agribisnis memegang peran yang krusial dalam memperjuangkan kepentingan petani, pelaku usaha dan masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian. Dalam konteks ini, advokasi tidak hanya berfokus pada peningkatan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada aspek-aspek sosial, lingkungan dan keberlanjutan dalam agribisnis. Pelaku advokasi dalam agribisnis dalam agribisnis mengacu pada upaya untuk mempengaruhi kebijakan, program, dan praktek yang mempengaruhi sektor pertanian. Pelaku advokasi meliputi diantaranya yang pertama pakar atau ahli. Biasanya mereka memberikan pengetahuan dan penelitian yang mendalam tentang isu-isu pertanian seperti perubahan iklim, teknologi pertanian, dan keberlanjutan. Kemudian pejabat yang berwenang. Biasanya mereka memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dan kebijakan yang berdampak langsung pada agribisnis, seperti pejabat pemerintahan dan legislator. Kemudian ada tokoh publik, biasanya mereka mempengaruhi opini publik dan kebijakan melalui sosial media atau jaringan sosial mereka untuk membangun kesadaran tentang isu-isu penting di pertanian, khususnya bidang agribisnis. Kemudian ada LSM atau organisasi nirlaba. Mereka fokus pada advokasi kepentingan masyarakat pedesaan, memperjuangkan hak-hak petani dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan teknologi dan sosial. Kemudian ada perguruan tinggi. Mereka biasanya melakukan penelitian, memberikan pendidikan dan mendukung inovasi dalam agribisnis, memainkan peran penting dalam mengembangkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Kemudian ada profesi dan pengusaha. Biasanya mereka menyediakan layanan dan dukungan kepada petani dalam hal membantu mereka meningkatkan produktivitas dan akses pasar untuk menjual produk pertaniannya. Kemudian petani dan pelaku agribisnis. Biasanya mereka adalah pemangku kepentingan utama yang mempengaruhi advokasi dengan menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, advokasi dalam agribisnis tidak hanya tentang peningkatan probabilitas untuk efisiensi operasional, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan dampak sosial yang positif dan keberlanjutan bagi petani, pelaku usaha agribisnis, dan komunitas pedesaan secara keseluruhan. Melalui upaya advokasi yang terorganisir dan kolaboratif, sektor pertanian dapat bergerak menuju keberlanjutan yang lebih baik, di mana pertumbuhan ekonomi bersinergi dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan atau petani. Advokasi dalam konteks agribisnis adalah proses yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan dalam kebijakan, sistem, atau praktik yang terkait dengan sektor pertanian dan peternakan. Tujuan utama dari advokasi ini adalah
untuk meningkatkan pemahaman, responsivitas dan kesejahteraan dalam industri agribisnis. Berikut adalah beberapa tujuan advokasi dalam konteks agribisnis. Yang pertama itu adalah membentuk pemahaman dan kesadaran terhadap suatu masalah. Advokasi dalam agribisnis seringkali dimulai dengan mengidentifikasikan masalah atau tantangan yang dihadapi oleh para petani, peternak ataupun pelaku usaha agribisnis lainnya. Misalnya masalah seperti perubahan iklim yang mengakibatkan pola cuaca yang tidak stabil atau masalah aksesibilitas terhadap teknologi dan modal bagi petani kecil. Tujuan dari advokasi dalam hal ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk para pengambil kebijakan terhadap masalah-masalah ini sehingga solusi yang tepat dapat diimplementasikan. Kemudian yang kedua, mengubah sistem atau kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan. Dalam hal ini advokasi juga bertujuan untuk mengubah kebijakan atau sistem yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan petani dan pelaku usaha agribisnis. Contohnya, advokasi untuk reformasi kebijakan pertanian memungkinkan akses lebih mudah terhadap sumber daya seperti air, tanah, ataupun info pertanian lainnya bagi para petani kecil. Dengan cara ini, sistem pelayanan publik dapat diubah untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor agribisnis. Kemudian selanjutnya ada menolong suatu kelompok dengan ditolaknya oleh suatu lembaga dan atau sistem pelayanan. Dalam beberapa kasus ada kelompok-kelompok agribisnis yang tidak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya atau layanan karena berbagai alasan seperti lokasi geografis ataupun status sosial ekonomi. Advokasi dalam hal ini membantu memperjuangkan hak mereka dalam memastikan bahwa mereka tidak diabaikan dalam pelayanan sistem pelayanan atau distribusi sumber daya. Kemudian yang selanjutnya ada melakukan tindakan nyata atas solusi masalah. Advokasi yang efektif tidak hanya berarti pada identifikasi masalah, tetapi juga melanjutkan dengan mengusulkan dan melaksanakan solusi yang nyata. Misalnya advokasi untuk penggunaan teknologi pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan untuk menghasilkan hasil pertanian sambil meminimalkan dampak lingkungan negatif. Kemudian adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah. Advokasi dalam agribisnis juga bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan minat di kalangan masyarakat umum, termasuk investor dan pembuat kebijakan, untuk terlibat dalam penyelesaian masalah-masalah yang terkait dengan sektor ini. Ini dapat menghasilkan dukungan yang lebih luas dan lebih banyak sumber daya yang tersedia untuk inisiatif-inisiatif yang mendukung pertanian dan peternakan. Kemudian memberikan kepedulian dan alternatif solusi masalah. Selain mengusulkan solusi konkret, advokasi dalam agribisnis juga bertujuan untuk mempromosikan pendekatan yang berkelanjutan dan berdampak positif jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Contoh dari hal ini bisa berupa advokasi untuk praktik pertanian organik dan perbaikan sistem pengelolaan limbah pertanian untuk mengurangi dampak negatif lingkungan. Kemudian melakukan tindakan lanjut kegiatan. Setelah advokasi berhasil mempengaruhi perubahan dalam kebijakan atau praktik, tindak lanjut yang konsisten diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan memantau dampak dari perubahan tersebut terhadap sektor agribisnis. Hal ini biasanya mencakup pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pembangunan kapasitas untuk memastikan keberlanjutan dari upaya advokasi tersebut. Contohnya itu seperti advokasi untuk keberlanjutan pertanian berkelanjutan. Misalnya di banyak negara berkembang, advokasi telah dilakukan untuk mengubah kebijakan subsidi pertanian yang tidak berkelanjutan menjadi kebijakan yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan. Ini biasanya melibatkan koalisi antara petani, LSM, lingkungan, dan akademi untuk mempengaruhi pembuat kebijakan agar lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam mendukung sektor pertanian. Dengan demikian, advokasi dalam agribisnis tidak hanya tentang memperjuangkan hak-hak ekonomi petani atau peningkatan akses terhadap sumber daya, tetapi juga tentang
menciptakan sistem yang lebih inklusif, berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan global dan lokal yang dihadapi oleh sektor ini. Melalui advokasi yang terinformasi dan terarah, perubahan positif dapat tercapai untuk meningkatkan kesejahteraan petani, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan pangan secara keseluruhan. Adapun manfaat advokasi, yang pertama itu memungkinkan orang untuk didengar. Advokasi merupakan mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa suara individu atau kelompok yang mungkin dipinggirkan atau tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dapat didengar. Ini seperti menjadi kunci dalam memperjuangkan keadilan sosial atau perlindungan hak-hak yang mendasar bagi mereka yang rentan. Misalnya dalam konteks pertanian, petani kecil seringkali menghadapi tantangan dalam menghadapi perusahaan besar atau pemerintah yang mungkin tidak mendengarkan kebutuhan mereka. Adapun tugas dari advokasi sebagai mediator yang mengartikulasikan kepentingan mereka dan memastikan bahwa kebijakan yang adil dan inklusif diadopsi. Kemudian advokasi mendukung perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia adalah inti dari banyak gerakan advokasi di seluruh dunia. Advokasi bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar individu, termasuk hak atas keadilan, kebebasan berbicara, dan keadilan sosial. Contohnya dari advokasi hak asasi manusia dalam konteks agribisnis termasuk advokasi untuk melindungi petani dari eksploitasi oleh perusahaan besar, mendukung hak tanah untuk masyarakat adat, atau memperjuangkan upah yang adil bagi para pekerja di bidang pertanian. Kemudian advokasi mempengaruhi hukum dan kebijakan. Salah satu dampak yang paling sering atau langsung dari advokasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dan perubahan dalam hukum. Organisasi advokasi bekerja untuk mengumpulkan bukti, mengadvokasi kebutuhan masyarakat, dan mempengaruhi kebijakan publik untuk menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan. Dalam agribisnis ini biasanya mencakup advokasi untuk kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan, pengelolaan sumber daya yang bijaksana, ataupun perlindungan terhadap praktik pertanian yang dapat merusak lingkungan. Kemudian advokasi memungkinkan organisasi untuk lebih memahami satu sama lain. Maksudnya di sini advokasi membuka pintu untuk dialog yang lebih dalam pemahaman yang lebih baik antara antara berbagai pihak dalam masyarakat. Dengan memfasilitasi pertukaran informasi dan perspektif, advokasi membantu membangun jembatan antar kelompok yang memungkinkan memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam konteks agribisnis. Advokasi dapat mendidik masyarakat tentang manfaat praktik pertanian berkelanjutan, seperti mengurangi kesalahpahaman tentang pemahaman tentang penggunaan pestisida ataupun teknik pengelolaan tanah, dan mempromosikan solusi kolaboratif untuk tantangan-tantangan yang cukup kompleks. Kemudian advokasi mempromosikan pemecahan masalah dan partisipasi. Advokasi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mencari solusi untuk masalah-masalah solusi atau kebijakan yang kompleks, dengan memobilisasi individu dan kelompok untuk terlibat dalam proses advokasi. Organisasi dapat membangun momentum untuk perubahan yang lebih besar. Misalnya dalam sektor pertanian ini, advokasi dapat melibatkan petani dalam diskusi tentang perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi hasil panen mereka, atau mendorong partisipasi mereka dalam program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam praktik pertanian yang berkelanjutan. Kemudian yang keenam, advokasi menyoroti sumber daya dan layanan yang tersedia. Melalui kampanye-kampanye pendidikan dan kesadaran, advokasi memastikan bahwa masyarakat mengetahui dan dapat mengakses sumber daya serta layanan yang tersedia untuk mereka. Ini termasuk edukasi tentang bantuan pemerintah, program pengembangan pertanian, ataupun sumber daya lain yang dapat membantu mereka dalam menghadapi tantangan ekonomi ataupun lingkungan di sekitar mereka. Dalam agribisnis biasanya mungkin mencakup advokasi untuk dana bantuan yang lebih besar untuk petani kecil, program insentif untuk praktik pertanian berkelanjutan. Kemudian
Yang ketujuh ada advokasi mendidik komunitas yang lebih besar. Advokasi tidak hanya mempengaruhi kebijakan, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih dalam di antara masyarakat luas tentang isu-isu global lingkungan yang relevan. Melalui kampanye informasi dan pendidikan, organisasi advokasi dapat meningkatkan kesadaran dan masalah-masalah seperti ketidakadilan dalam akses pasar, eh, terhadap akses terhadap sumber daya, dampak perubahan iklim terhadap pertanian, atau perlunya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dalam praktek pertanian modern. Kemudian yang kedelapan, advokasi menumbuhkan rasa hormat pada suatu tujuan. Dengan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai seperti keadilan dan keberlanjutan, advokasi berperan dalam membangun dukungan publik yang kuat untuk perubahan yang diinginkan. Ini dapat menciptakan budaya yang menghargai kolaborasi dan kesadaran terhadap isu-isu penting dalam masyarakat. Dalam konteks agribisnis, advokasi untuk keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak-hak petani dapat membangun kekuatan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Yang kesembilan, ada advokasi membuat orang merasa lebih kuat. Dalam memberi suara kepada individu atau kelompok yang mungkin merasa tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, advokasi memberikan dorongan moral dan motivasi untuk terus berjuang untuk tujuan yang mereka inginkan. Ini penting dalam mempertahankan semangat dan ketahanan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin timbul dalam perjalanan dalam advokasi mereka. Kemudian yang ke-10 adalah advokasi membantu LSM untuk berkembang. Organisasi advokasi tidak hanya berperan dalam mempengaruhi perubahan dalam masyarakat, tetapi juga membantu dalam pengembangan dan pertumbuhan lembaga mereka sendiri. Dengan membangun jaringan dukungan, meningkatkan visibilitas dan memperoleh sumber daya yang diperlukan, LSM dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks agribisnis, LSM advokasi pertanian dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan keadilan ekonomi bagi petani atau dalam mempromosikan teknik pertanian yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, advokasi adalah alat yang kuat untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, dalam menggalang dukungan, membahas kesadaran, dan mengurangi kebijakan. Misalnya dengan menggalang dana dukungan, membangun kesadaran, dan mempengaruhi kebijakan. Advokasi memiliki potensi yang besar untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi individu, komunitas, ataupun sektor-sektor vital seperti agribisnis. Melalui upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, advokasi tidak hanya membela suara-suara yang tidak terdengar, tetapi juga mendorong masyarakat menuju keberlanjutan, keadilan, dan kesetaraan yang lebih besar. Menurut Schneider yang dikutip pada Hartiwi Purwoto dalam e-paper Descript, terdapat beberapa jenis advokasi yang berbeda fokus pada tujuannya. Advokasi dapat dilakukan oleh individu atau kelompok atau organisasi dengan menggunakan berbagai metode, mulai dari pendekatan hukum hingga pendekatan sosial atau politik. Yang pertama itu ada advokasi klien. Advokasi klien adalah bentuk advokasi. Baik, selanjutnya ada yang ke-8, advokasi menemukan rasa hormat untuk satu tujuan. Ini berarti dengan menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai penting, keadilan dan berkelanjutan, advokasi membangun dukungan publik yang kuat untuk perubahan yang diinginkan. Ini menciptakan budaya yang menghargai kolaborasi dan kesadaran terhadap isu-isu penting dalam masyarakat, khususnya dalam bidang agribisnis. Advokasi untuk keberlanjutan lingkungan atau perlindungan hak-hak petani dalam membangun kekuatan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ke-9 ada advokasi membuat orang merasa lebih kuat. Dengan memberikan suara kepada individu atau kelompok yang mungkin merasa tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, advokasi memberikan dorongan moral dan motivasi untuk terus berjuang untuk tujuan mereka. Ini sangat penting dalam mempertahankan semangat dan ketahanan dalam menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam perjalanan dari advokasi mereka. Yang ke-10 adalah advokasi membantu LSM untuk berkembang. Organisasi advokasi tidak hanya berperan dalam mempengaruhi perubahan
dalam masyarakat, tetapi juga membantu dalam mengembangkan dan pertumbuhan lembaga mereka sendiri dengan membangun jaringan dukungan, meningkatkan visibilitas dan memperoleh sumber daya yang diperlukan. LSM dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mempromosikan keadilan sosial dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks agribisnis, LSM advokasi pertanian dapat memainkan peran yang penting dalam memperjuangkan keadilan ekonomi bagi petani kecil atau dalam mempromosikan teknik pertanian yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, advokasi adalah alat yang kuat untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dengan menggalang dukungan, membangun kesadaran dan mempengaruhi kebijakan. Selain itu, advokasi memiliki potensi besar untuk membentuk masa depan yang lebih baik bagi individu, komunitas, ataupun sektor-sektor vital seperti agribisnis. Melalui upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, advokasi tidak hanya membela suara-suara yang tidak terdengar, tetapi juga mendorong masyarakat menuju keberlanjutan, keadilan, dan kesetaraan yang lebih besar. Menurut Schneider yang dikutip oleh Hartiwi Purwoto dalam e-papernya di Scrip, terdapat beberapa jenis advokasi yang berbeda fokus dan tujuannya. Advokasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi dengan menggunakan berbagai metode, mulai dari pendekatan hukum hingga pendekatan sosial atau politik. Yang pertama itu ada advokasi klien. Advokasi klien ini adalah bentuk advokasi yang sangat personal dan spesifik, di mana advokat atau pengacara bekerja untuk membela kepentingan individu atau kelompok tertentu dalam konteks masalah hukum atau administratif. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa klien dapat perlakuan yang adil dan keadilan dengan proses hukum. Ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari konsultasi awal, analisis kasus, pengumpulan bukti, hingga mewakili klien di pengadilan jika diperlukan. Advokasi klien ini seringkali melibatkan advokat yang memiliki spesialisasi dalam berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, perdata, atau lingkungan. Misalnya dalam kasus perceraian, seorang advokat akan berusaha untuk mencapai hasil yang adil bagi kedua pihak terlibat. Sementara dalam kasus hak kepemilikan tanah, advokat bertindak untuk melindungi hak properti klien dan klaim yang tidak sah. Pentingnya advokasi klien terletak pada upaya untuk memastikan bahwa kepentingan individu atau kelompok kecil juga didengar dan diakui dalam sistem hukum yang seringkali rumit dan menakutkan. Dengan adanya advokasi klien yang efektif, masyarakat dapat memperoleh keyakinan bahwa mereka memiliki akses yang setara terhadap keadilan di hadapan hukum. Kemudian yang kedua ada advokasi masyarakat. Advokasi masyarakat adalah bentuk advokasi yang lebih luas, di mana fokus utamanya adalah untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak kolektif masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang layak dan berkualitas, serta untuk memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah atau lembaga publik memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Mungkin contoh konkret dari advokasi masyarakat adalah kampanye untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tertentu dengan memperjuangkan alokasi dana yang lebih besar untuk sekolah-sekolah di wilayah pedesaan yang kurang berkembang. Advokasi ini juga dapat mencakup upaya untuk memperbaiki infrastruktur kesehatan agar lebih merata di wilayah negara, sehingga masyarakat daerah terpencil juga mendapat akses perawatan kesehatan yang memadai. Dalam praktiknya, advokasi masyarakat seringkali melibatkan kolaboratif antara organisasi nirlaba, aktivis, dan anggota masyarakat yang peduli dengan isu-isu tertentu. Mereka biasanya bekerja sama untuk mengidentifikasikan masalah-masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas, merancang strategi untuk mengatasi masalah tersebut, dan menggunakan berbagai saluran komunikasi dan berpengaruh politik untuk mencapai tujuan mereka. Advokasi masyarakat tidak hanya
tentang perbaikan infrastruktur atau layanan publik, tetapi juga tentang memperjuangkan hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan lingkungan hidup yang sehat. Dengan menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk membangun kesadaran akan isu-isu kritis ini, advokasi masyarakat berperan penting dalam menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga ada advokasi legislatif. Advokasi legislatif merupakan bentuk advokasi yang bertujuan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan atau undang-undang di tingkat nasional atau lokal. Ini biasanya melibatkan upaya untuk mempengaruhi legislator dan pengambilan keputusan politik lainnya agar mendukung atau melobi perubahan hukum yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Mungkin contoh nyata dari advokasi legislatif adalah ketika kelompok advokasi bekerja sama dengan anggota parlemen untuk mengusulkan atau mendukung undang-undang yang meningkatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup, mengatur dengan lebih ketat praktik bisnis yang merugikan konsumen, atau memperkuat hak-hak para pekerja. Proses ini biasanya melibatkan pembuatan proposal kebijakan secara terperinci, lobby intensif dengan para pembuat kebijakan, dan memobilisasi dukungan publik untuk menciptakan momentum politik yang diperlukan. Advokasi legislatif juga dapat melibatkan kampanye untuk mengubah atau menghapus undang-undang yang dianggap diskriminatif atau tidak adil bagi sebagian besar masyarakat. Misalnya, advokat hak asasi manusia dapat berusaha untuk mencabut undang-undang yang memberikan diskriminasi terhadap minoritas etnis atau kelompok marginal. Dalam konteks demokrasi, advokasi legislatif adalah salah satu cara yang paling efektif untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara kolektif dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat dan menggunakan mekanisme politik yang ada. Advokasi legislatif ini dapat membantu memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi oleh pemerintah benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Kemudian yang keempat ada advokasi administratif. Advokasi administratif merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah administratif di lembaga atau sistem yang berwenang. Ini seringkali terjadi ketika individu atau kelompok menghadapi kendala birokrasi atau kesalahan administratif dalam proses pengajuan dokumen, pelayanan publik atau izin usaha. Contoh konkret dari advokasi administratif adalah ketika sebuah organisasi nirlaba mengajukan keluhan kepada ombudsman atau badan pengawas administratif terkait dengan pelayanan kesehatan yang buruk di rumah sakit pemerintah. Biasanya proses ini melibatkan pengumpulan bukti, analisis kasus, ataupun komunikasi intensif dengan lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa perbaikan dilakukan dan kesalahan tidak terulang lagi di masa depan. Kemudian advokasi administratif juga mencakup upaya untuk memperbaiki prosedur pengajuan klaim asuransi, mempercepat proses perizinan bagi usaha kecil menengah, ataupun memperjuangkan hak-hak konsumen dalam kasus penipuan atau praktik bisnis yang merugikan bagi konsumen. Pentingnya advokasi administratif terletak pada perannya untuk memastikan bahwa sistem birokrasi tidak menjadi hambatan bagi individu atau kelompok dalam memperoleh layanan atau hak mereka yang sah. Dalam banyak kasus, advokasi administratif membutuhkan kesabaran dan dedikasi yang tinggi, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif dengan berbagai pihak yang terlibat dalam prosesnya. Melalui advokasi administratif ini, masyarakat dapat merasakan manfaat secara langsung dalam perbaikan dari perbaikan dalam pelayanan publik dan transparansi dalam administrasi pemerintahan. Jenis advokasi lainnya
Jenis advokasi secara umum yang pertama itu ada advokasi hukum. Advokasi hukum adalah upaya untuk memperjuangkan keadilan melalui sistem peradilan. Ini bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak sipil, sehingga perlindungan terhadap hak properti dan kebebasan berekspresi. Advokasi hukum seringkali melibatkan penggunaan bukti argumen hukum atau presentasi kasus di pengadilan untuk mencapai hasil yang adil bagi klien atau kelompok yang diwakili. Contoh konkretnya dari advokasi hukum adalah ketika sebuah organisasi advokasi hak asasi manusia membela seorang aktivis yang ditangkap secara sewenang-wenang karena melakukan demonstrasi damai. Advokat akan bekerja untuk memastikan bahwa hak-hak hukum klien terlindungi dan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada bukti yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kemudian selanjutnya ada advokasi kesehatan. Advokasi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Ini dapat mencakup upaya untuk memperjuangkan kebijakan publik yang mendukung sistem perawatan kesehatan yang inklusif, program vaksinasi yang luas, atau kampanye pencegahan penyakit menular seperti HIV atau AIDS. Contoh konkret dari advokasi kesehatan adalah ketika sebuah organisasi non-profit bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan mental bagi remaja di daerah urban. Advokasi ini melibatkan penyusunan proposal program, lobi dengan pejabat kesehatan, dan kampanye sosial untuk mengurangi stigma-stigma terkait dengan gangguan kesehatan mental. Kemudian yang ketiga ada advokasi lingkungan. Advokasi lingkungan ini bertujuan untuk melindungi alam dan memperjuangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Ini mencakup upaya untuk menghentikan deforestasi ilegal, mengurangi polusi udara atau air, atau mempromosikan energi terbarukan dan kebijakan pengurangan emisi gas rumah kaca. Contoh konkret dari advokasi lingkungan ini adalah ketika sebuah aktivis bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk menyelamatkan hutan hujan tropis yang terancam proyek perkebunan besar-besaran. Advokasi ini melibatkan kampanye publik, lobi kepada legislator, dan upaya penyusunan bukti ilmiah yang mendukung perlindungan hutan sebagai sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan lingkungan global. Kemudian yang keempat ada advokasi pendidikan. Advokasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua kalangan masyarakat. Ini dapat mencakup upaya untuk memperjuangkan lokasi dana yang lebih besar untuk pendidikan dasar, peningkatan kualitas guru, ataupun promosi pendidikan inklusif bagi anak-anak bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Contohnya yaitu dari advokasi pendidikan adalah ketika seorang kelompok orang tua bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan menambah buku teks di sekolah-sekolah pedesaan yang kurang berkembang. Advokasi ini melibatkan upaya penggalangan dana, lobi kepada pemerintah lokal, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang berkualitas bagi perkembangan anak-anak di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya yang kelima ada advokasi bisnis. Advokasi bisnis adalah upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang mempengaruhi operasional dan lingkungan bisnis. Ini biasanya mencakup lobi untuk reformasi pajak, pengurangan birokrasi, atau perlindungan terhadap kepentingan bisnis dalam perundingan perdagangan internasional. Contoh dari advokasi bisnis adalah ketika sebuah perusahaan besar dalam konsorsium industri untuk mempengaruhi kebijakan lingkungan dan mempengaruhi operasi mereka. Advokasi ini biasanya melibatkan penelitian ilmiah, kampanye media, dan pertemuan dengan pejabat pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Signifikansi advokasi. Advokasi memainkan peran krusial dalam transformasi sosial dan perubahan kebijakan yang berkelanjutan. Dengan mengidentifikasikan masalah yang relevan, merancang strategi yang efektif, dan menggalang dukungan masyarakat, advokasi dapat mempengaruhi tindakan konkret dalam respon kebutuhan yang mendesak.
Melalui berbagai jenis advokasi ini, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan mendapatkan perlindungan serta keadilan yang mereka butuhkan. Advokasi bukan hanya sekedar alat untuk merespon masalah yang ada, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan positif dalam masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menggunakan pendekatan yang tepat, advokasi dapat menjadi kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks global yang terus berkembang dan kompleks, advokasi juga menjadi jembatan antara individu atau kelompok dengan kekuatan politik dan ekonomi yang mampu mempengaruhi arah perubahan. Dengan memanfaatkan pengetahuan, keterampilan komunikasi, dan strategi yang tepat, advokasi memberdayakan individu dan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan masa depan baik untuk semua. Dengan demikian, advokasi adalah salah satu instrumen yang paling efektif dalam upaya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh dunia. Melalui advokasi yang berkelanjutan dan terarah, kita dapat mengharapkan perubahan positif yang lebih luas dan berkesinambungan dalam menjawab tantangan-tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian ada strategi dalam melakukan advokasi. Ada beberapa strategi dalam melakukan advokasi memiliki beberapa komponen krusial yang perlu dipahami dan diterapkan dengan baik untuk mencapai tujuan reformasi pada masa pemerintahan. Yang pertama itu membangun jaringan dengan organisasi akar rumput. Maksudnya di sini membangun jaringan dengan organisasi akar rumput adalah fondasi utama dalam advokasi efektif. Organisasi ini seringkali memiliki akar yang kuat dalam komunitas lokal dan dapat memberikan wawasan yang berharga tentang masalah-masalah yang akan dihadapi secara langsung. Kolaborasi dengan mereka bukan hanya tentang mendapatkan dukungan, tetapi juga memahami kebutuhan dan aspirasi dari berbagai segmen masyarakat atau tingkatan masyarakat. Misalnya dalam advokasi hak-hak untuk petani bekerja sama dengan serikat petani atau kooperatif lokal untuk memberikan pengaruh besar dalam memperjuangkan kebijakan pro petani. Yang kedua itu adalah mempererat komunikasi dengan pejabat dan partai politik. Komunikasi dengan pejabat partai, dengan pemerintah dan pejabat politik adalah strategi yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan strategis. Penting untuk membangun hubungan yang didasarkan dengan rasa saling percaya dan saling menghormati. Advokat juga perlu memastikan bahwa mereka dapat menyampaikan argumen-argumen mereka dengan jelas dan terbukti serta menawarkan solusi yang konstruktif bagi pejabat yang mungkin berada di posisi untuk mengimplementasikan perubahan yang diinginkan. Kemudian mengatur pertemuan reguler, baik secara individu maupun dalam forum yang lebih besar seperti pertemuan publik atau forum diskusi. Dapat memperkuatkan hubungan ini. Yang ketiga, lobby antar instansi dan organisasi kemasyarakatan. Lobby antar instansi merupakan strategi penting dalam membentuk koalisi dan memperkuat suara advokasi. Ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari mengidentifikasi pemangku kepentingan, kunci hingga merancang strategi komunikatif yang efektif. Misalnya dalam advokasi untuk perlindungan lingkungan, bekerja sama dengan organisasi lingkungan, hidup dengan pihak-pihak terkait dengan perusahaan, akademisi, dan lembaga pemerintah terkait dapat menciptakan tekanan kolektif yang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik industri yang ramah lingkungan. Kemudian yang keempat ada kampanye dan kerja media untuk publikasi. Kampanye advokasi harus dirancang dengan cermat untuk mencapai tujuan yang spesifik dan terukur. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai media, baik tradisional maupun digital, untuk mencapai audiens yang berbeda. Dalam hal ini seperti melakukan penulisan artikel opini di surat kabar atau media daring, mengatur konferensi pers, atau menggunakan platform media sosial untuk penyebaran dari informasi dan memobilisasi dukungan.
Kampanye ini juga harus inklusif dan responsif terhadap perubahan dalam opini publik serta dinamika politik yang mungkin mempengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap pesan advokasi. Yang kelima ada aksi-aksi peradilan. Aksi-aksi peradilan merupakan instrumen penting dalam advokasi hukum. Ini biasanya mencakup pengajuan gugatan hukum, mempertahankan kasus di pengadilan, atau menghadiri proses legislasi untuk memberikan masukan hukum. Biasanya strategi ini memerlukan pengetahuan mendalam tentang hukum dan kebijakan yang relevan, serta kesiapan untuk menanggung biaya dan risiko terkait dengan proses hukum. Misalnya dalam advokasi untuk hak-hak asasi, aksi peradilan dapat menjadi alat untuk menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang keenam ada demonstrasi dan mobilisasi. Masyarakat demonstrasi adalah bentuk ekspresi publik yang menghasilkan tekanan politik yang signifikan. Namun, perencanaan dan koordinasi yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa demonstrasi berjalan damai dan efektif. Advokat dalam hal ini perlu memahami peraturan dan prosedur yang terkait dengan perizinan demonstrasi serta potensi resiko dan konsekuensi hukum yang mungkin akan terjadi. Melibatkan masyarakat luas dalam demonstrasi memerlukan kampanye penyuluhan dan mobilisasi yang kuat serta komunikasi yang terbuka dengan pihak keamanan dan otoritas setempat. Yang ketujuh ada integrasi pengembangan strategi holistik atau menyeluruh. Penting untuk mengintegrasikan semua strategi advokasi ke dalam rencana yang terkoordinasi dan holistik. Biasanya ini melibatkan perencanaan strategis jangka panjang, di mana setiap langkah dan keputusan didasarkan pada analisis yang teliti tentang konteks politik, sosial, dan ekonomi yang ada. Evaluasi berkala terhadap kemajuan yang ingin dicapai penting untuk menyesuaikan strategi yang diperlukan. Advokat harus siap untuk beradaptasi dengan dinamika yang terus berubah dalam lingkungan politik dan sosial. Dalam menerapkan strategi-strategi ini penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, partisipasi, dan transparansi. Advokasi yang berhasil bukan tentang mencapai tujuan tertentu, tetapi juga tentang membangun kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif dalam proses pembuatan keputusan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, advokasi juga menjadi motor perubahan yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat dan pemerintahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk saya tentunya dan bagi yang mendengarkan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.